Saya sangat mengapresiasi peran aktif Basnas, para relawan, serta mitra Basnas yang telah bersinergi untuk membantu pemerintah dalam membantu penanganan kebencanaan nasional, baik pada tahap tanggap darurat bencana, pemulihan pasca bencana, sampai upaya untuk mengurangi resiko bencana, seperti kampung tanggap bencana dan program masyarakat bangkit sejahtera. Saya berharap ke depan Basnas dapat semakin memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik itu terkait pemberian pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, pembangunan sekolah darurat sementara bagi anak korban bencana, pemberian beasiswa dan keperluan sekolah bagi anak korban bencana, pembuatan titik pertumbuhan ekonomi baru di tempat relokasi, serta penyaluran bantuan produktif untuk kemandirian ekonomi para korban bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali nih ya sama Bang Doris Channel. Apa kabar semua nih? Sehat walafiat deh. Mudah-mudahan cangcingnya bagus, semuanya sehat deh. Yang penting kan sehat aja ya. Sehat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya saudara-saudara, begini ya. Jadi banyak sih yang ngomong kalau yang nggak suka kali ya, yang nggak cerap sama wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi banyak yang ngomong, yang nyinyirin kalau wakil presiden Gibran ini nggak bisa pidato. Nyatanya bisa banget ya, pinter. Jadi dia kan udah pernah jadi wali kota Solo berapa tahun itu ya. Jadi ya udah terlatih lah, jadi udah biasa kalau ngadepin masa. Itu sih yang nyinyir aja ya, yang nyinyir, yang nggak punya kegiatan kali senangnya nyinyir aja, udah ngomongin Jokowinya, udah ngomongin anaknya Gibran, udah yang lain ya, ini kagak habis-habisnya deh. Ya itulah, kagak habis-habisnya kalau yang suka nih. Ya di sini kita juga mau nampilin nih wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ya, menyampaikan pengarahan atau pidato atau memberikan sambutan dalam apel kesiapsiagaan Basnas. Nah, di sini kedengeran banget fasih ya, pidatonya benar, kemudian juga tepat. Jadi apa lagi yang disebut nggak bisanya di mana kan gitu. Ya buat yang nyinyir aja deh, selamat nyinyir, nggak udah-udahnya paling enak, apalagi ditambah sambal dikit ya, dicolekin enak itu nyinyirnya. Iya jadi yang nggak suka sebetulnya ya sukain aja ya, paksain aja, orang udah jadi kok, mau diapain ya, udah jadi. Tadinya jangan milih ya, nggak jadi wakil presiden ya. Kalau nggak dipilih satu orang ya jadi lagi aja ya. Buat yang benci, selamat benci deh, kagak udah-udahnya. Tapi buat kita yang pro, yang setuju, yuk kita dengerin nih pidatonya Gibran Rakabuming Raka ya, wakil presiden Republik Indonesia terpilih ya, yang sah ya, memberikan sambutan atau pengarahan pada acara apel kesiapsiagaan Basnas. Nah, di sini jelas beliau memberikan pidato dengan baik ya dan tepat ya, tidak omong sini omong sono. Jadi yang dibicarakan masalah Basnas ya, acaranya kesiagaan Basnas yang dibahas Basnas. Kemudian juga nggak pegel, nggak terlalu lama maksudnya ya, tepat waktunya, jadi nggak panjang-panjang tapi simple tapi berisi ya, itu kan namanya. Jadi
cukuplah kalau kata kita yang suka, sungguh luar biasa malah ya. Jadi punya kelebihan ini wakil presiden ya, banyak keahliannya, jadi banyak yang di luar dugaan ya. Tapi bagi yang nyinyir nggak gitu ya, nggak apa-apa deh. Banyakan yang suka ini daripada yang nyinyir hanya 1, 2, 3 orang ya. Tapi yang suka ya banyak lah. Buktinya apa? Buktinya menang. Ya kan? Kalau yang nyinyir kan berarti nggak milih. Tapi kalau yang suka kan berarti yang milih. Nah, buktinya menang ya kan? Iya deh sahabat, saudara-saudara semuanya. Yuk kita simak nih pengarahan atau sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ya, pada apel kesiapsiagaan Basnas. Yuk, selamat menyimak dan jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, juga mudah-mudahan Allah beri rezeki yang banyak dan mudah-mudahan Allah beri usia kita panjang. Amin ya robbal alamin. Yuk kita simak nih pidatonya Wakil Presiden kita ya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Basnas dan seluruh jajaran pengurus dan anggota Basnas, yang saya hormati Kepala Basarnas, PJ Gubernur, beserta Forkopimda, para hadirin, dan peserta apel yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi aktif Basnas selama ini, menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bagi penanganan dan pencegahan bencana. Indonesia sebagai negara yang terletak di Ring of Fire memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi, baik bencana banjir, gempa bumi, erupsi gunung, longsor, dan lain-lain. Apalagi ditambah dampak perubahan iklim yang semakin ekstrim. Tahun 2023 tercatat telah terjadi sekitar 5.400 bencana yang mengakibatkan 36.000 unit infrastruktur dan lebih dari 8 juta masyarakat terdampak. Selain itu, bencana juga mengakibatkan dampak turunan yang seringkali menambah kerentanan masyarakat, baik terkait kemiskinan, kelanjutan pendidikan, kesehatan. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Saya sangat mengapresiasi peran aktif Basnas, para relawan, serta mitra Basnas yang telah bersinergi untuk membantu pemerintah dalam membantu penanganan kebencanaan nasional, baik pada tahap tanggap darurat bencana, pemulihan pasca bencana, sampai upaya untuk mengurangi resiko bencana, seperti kampung tanggap bencana dan program masyarakat bangkit sejahtera. Saya berharap ke depan Basnas dapat semakin memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik itu terkait pemberian pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, pembangunan sekolah darurat sementara bagi anak korban bencana, pemberian beasiswa dan keperluan sekolah bagi anak korban bencana, pembuatan titik pertumbuhan ekonomi baru di tempat relokasi, serta penyaluran bantuan produktif
untuk kemandirian ekonomi para korban bencana. Terakhir, tolong jaga transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penyaluran zakat, infak, sedekah yang digunakan untuk penanggulangan bencana sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat. Marilah kita terus bahu-membahu, saling tolong-menolong, bekerja sama dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam penanggulangan bencana di tanah air. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Basnas Tanggap Bencana dan Rumah Sehat Basnas tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Selanjutnya penyerahan simbolis bantuan tenda sejumlah 450 dan perahu karet sejumlah 30 untuk tim Basnas Tanggap Bencana se-Indonesia oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional kepada 1. Basnas Kabupaten Cilacap, 2. Basnas Kabupaten Kudus, 3. Basnas Kota Semarang, 4. Basnas Kabupaten Temanggung, 5. Dimohon kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional berkenan untuk menyerahkan simbolis bantuan. Satu, Basnas Kabupaten Cilacap menerima bantuan berupa perahu karet. 2. Basnas Kabupaten Kudus menerima bantuan berupa perahu karet. 3. Basnas Kota Semarang menerima bantuan berupa tenda. 4. Basnas Kabupaten Temanggung menerima bantuan berupa tenda. Prosesi penyerahan simbolis bantuan selesai. Selanjutnya dimohon untuk kembali ke tempat semula.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wakil Presiden, Bapak Ketua, dan para pimpinan serta undangan sekalian. Simulasi bencana kita mulai. Kondisi pagi ini langit cerah. Matahari di ufuk timur secara perlahan bangun dari peraduannya. Memancarkan kehangatan sinarnya, mengiringi keceriaan warga Kabupaten Cilacap dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun keceriaan pun seketika berubah menjadi kekacauan, kepanikan, dan ketakutan, diiringi tangisan dan jeritan yang memekakkan telinga, menyayat hati. Warga pontang-panting berlarian, tak tentu arah, tak jelas mau kemana. Bingung, gelisah, tak pasti. BMKG melaporkan telah terjadi gempa dengan kekuatan 6,7 skala Richter. Dengan epicentrum gempa terletak 1 km di sebelah selatan Kabupaten Cilacap dengan koordinat 108 derajat 6 menit bujur timur dan 7 derajat 46 menit lintang selatan. Gempa dirasakan cukup keras di Kabupaten Kebumen, Banyumas, Pangandaran, dan Ciamis. Gempa juga dirasakan di Kabupaten Brebes bagian selatan dan Tegal bagian selatan. Banyak warga yang melaporkan kejadian bencana gempa tersebut kepada Basnas Tanggap Bencana dan BPBD untuk meminta pertolongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah pun segera mengambil peran, bertindak sebagai Insiden Commander IC yang kemudian mengaktifasi operasi penyelamatan di beberapa lokasi dengan tugas utama melakukan pencarian dan pertolongan bagi korban terdampak bencana. Dipimpin oleh Basarnas Jawa Tengah, tim SAR gabungan segera melakukan briefing bersama, memastikan kesiapan personil, peralatan, dan logistik yang diperlukan selama operasi penyelamatan. Setelah dipastikan semua telah siap, maka bergeraklah tim SAR gabungan yang terdiri dari tim Basnas Tanggap Bencana, Palang Merah Indonesia, dan para relawan Basnas Tanggap Bencana menuju ke 4 lokasi yang telah ditentukan. Doa pun dipanjatkan demi keselamatan dalam tugas mulia. Tim SAR mulai bekerja. Tim Basnas Tanggap Bencana mengambil peran. Tim Rumah Sehat Basnas juga ikut bergabung di dalamnya. 4 area operasi penyelamatan. Area pertama, jumlah personil 5 orang dengan tugas menyelamatkan korban diduga mengalami cedera dan luka pada bagian kaki dan tangan. Area kedua, dengan jumlah personil 8 orang, penugasan menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Area ketiga, dengan personil 5 orang dengan tugas mengevakuasi 2 korban yang terjebak di dalam bangunan rusak. Area keempat, dengan personil 6 orang membantu mengevakuasi korban yang mengalami luka ringan. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan di sisi kanan panggung, regu penyelamat sedang membersihkan reruntuhan pohon dengan menggunakan chainsaw. Ini adalah tugas untuk memastikan bantuan kendaraan logistik tidak terhalang dalam perjalanannya menuju lokasi bencana. Kita juga menyaksikan tim Basarnas dibantu dengan Basnas Tanggap Bencana sedang memastikan situasi aman dari gedung yang runtuh. Di dalamnya terdapat korban yang tertimbun puing-puing bangunan. Sementara di bagian lain kita lihat beberapa korban sudah mulai dievakuasi menuju tenda collecting area. Di tenda inilah para tim SAR, tim Rumah Sehat Basnas memastikan klasifikasi para korban dengan triase.
Kategori merah adalah mereka yang dianggap dan dianalisa serta dinilai mengalami kondisi sangat kritis. Kategori kedua, kuning, membutuhkan tindakan dalam kondisi kritis pula. Kategori hijau, korban masih dapat dibantu dan diberikan pertolongan semestinya. Hadirin yang berbahagia, kita perhatikan tepat di depan panggung, tim Basarnas dengan menggunakan peralatan K12 berusaha membuat lubang di sisi bangunan agar bisa masuk menjangkau korban di dalam yang sedang tertimbun reruntuhan. Kita perhatikan penggunaan alat ini adalah